Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari kode antrian menggunakan C++ untuk struktur data. Oke, jadi kita buka saja langsung kodenya. Oke, dari sini saya akan menjelaskan isi-isinya. Di sini include iStream untuk header untuk memanggil fungsi cout dan sin. Di sini sonia.h untuk memanggil fungsi get dan stdlib.h untuk memanggil fungsi operasi membanding dan operasi konversi. Di sini kita menggunakan define max 1000 yaitu mendefinisikan variabelnya max-nya sebagai 1000. Di sini kita ketikkan using namespace std untuk menggunakan semua fungsi yang ada di dalam kelas atau file pada namespace std. Di sini kita ketik int nomor max untuk deklarasi array nomor dengan tipe data integer dengan panjang elemen bernilai 100, dan di sini int head -1 dan tailnya -1. Assign variable integer head dengan value -1 dan tail -1. Di sini kita ketikkan bahwa is empty untuk membuat fungsi empty dengan return type boolean. Di sini if tail -1, causal if dengan kondisi tail -1 dan return true. Jika benar maka mengembalikan boolean true. Dan kita ketikkan di sini return false, dan jika tail tidak sama dengan -1 maka mengembalikan booleannya false. Di sini untuk fungsinya untuk di bagian sini untuk bagian misalnya antriannya kosong, dan di sini jika antriannya penuh full. Dan di fungsi kode ini untuk jika kita memasukkan antriannya, di sini antrian masuk membuat prosedur antrian masuk dengan parameter no type integer. Di sini jika is empty memanggil fungsi is empty di dalam kondisi if. Jika true maka head sama dengan tail sama dengan 0. Di sini exit variable head sama dengan 0 dan tail sama dengan 0. Di sini fungsi kode untuk antrian keluar. Sini antrian jika antriannya keluar dan antriannya habis maka muncul di sini kata-kata antrian sudah kosong atau mencetak di layar output program antrian sudah kosong. Dan fungsi gets di sini untuk memanggil fungsi gets karakter yang digunakan untuk membaca input dari keyboard atau menjeda proses yang berlangsung atau press any key. Dan else di sini sebagai opsi kedua atau opsi lain, maka fungsinya adalah jika false maka atau jika salah maka. Di sini kita masukkan int a sama head, a lebih kecil dari tail a plus plus. Di sini perulangan for dengan kondisi a kurang dari tail. Di sini void clear jika antriannya sudah keluar semua ya. Dan ini void view membuat prosedur view dan memanggil fungsi empty dalam kondisi if. Jika true maka di fungsi cout antrian kosong ini untuk mencetak di layar output program antrian sudah kosong. And else jika salah maka sistem KLS atau membersihkan layar output program. Dan di sini untuk perulangan for dengan kondisi a kurang dari tail, atau di sini ini fungsinya untuk mencetak di layar output program seperti ini. Nomor antri, value dari array, nomor indeks ke A atau indeks ke berapa. Di sini ada fungsi utama dari semua kode bahasa C. Di sini untuk warna background, dan di sini untuk deklarasi variabel choose, urut, exit variabel p dengan nilai 1.
Dan di sini do atau membuat ulangan while sampai choose bernilai 5. Dan sistem CLS untuk membersihkan layar output program atau mencetak di layar output program ini di sini ya. Sini di cout kita bisa menampilkan apa yang ingin kita cetak di layar program. Sini ada choose untuk keyboard untuk membaca inputan pada keyboard. Dan di sini if choose 1 ini untuk jika user memasukkan nilai 1, dan is full jika memanggil fungsi is full di dalam kondisi if. Jika true maka di sini muncul cout antrian sudah penuh. Jika di sini jika antriannya penuh maka akan muncul bacaan antrian sudah penuh, mohon tunggu beberapa saat lagi. Akan mencetak di sini akan mencetak di layar output program ya jika antriannya penuh. Dan jika antrian masuk, ini di sini memanggil proses antrian masuk dengan memberikan nilai parameter sama dengan variabel urut. Di sini mencetak layar output program di sini ya. Di sini kita bisa mengetikkan apa yang ingin ditampilkan jika kita memasukkan atau menginputkan antrian. Dan ini kode untuk jika kita memasukkan nilai 2 pada antrian maka muncul seperti ini juga. Dan ini jika 3, dan ini jika 4. Ini fungsinya untuk opsi untuk output dari kode ini ya. Ini ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan pilihan 4 dan pilihan kelima. Di sini fungsinya itu untuk kita contohkan saja. Tampilan seperti ini. Ini tampilannya bisa biru dikarenakan tadi kita sudah mengubah warnanya di atas. Di sini jika kita bisa mau menambahkan antrian, kita bisa ketikkan angka nomor 1. Di sini kita bisa memasukkan antrian. Di sini jika kita ingin memanggil antrian, kita bisa klik nomor 2 atau mengetikkan nomor 2. Ini antrian yang dipanggil. Dan jika kita ingin melihat daftar antrian, kita bisa klik nomor 3 atau angka 3. Di sini antrian kosong karena kan tadi kita sudah menambah antrian dan sudah memanggil antrian, maka antriannya kosong. Untuk nomor 4 kita bisa mengosongkan antrian, misalnya antriannya penuh atau sudah full, kita bisa mengosongkan antriannya dengan mengklik atau menginputkan angka 4, maka antriannya dikosongkan. Dan untuk opsi nomor 5 yaitu untuk mengosongkan untuk keluar dari program ini, maka kita akan keluar dari programnya. Jika kita ingin menjalankan lagi, kita bisa mengklik ini. Oke, segitu dari saya mengenai kode program dari antrian. Oke, seperti yang kita ketahui, antrian itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu antrian linear dan antrian sirkular. Untuk antrian linear ini, untuk nomor antriannya dia tidak terbatas sampai berapapun. Dan untuk antrian sirkular dia nomornya terbatas dan nomornya dia diputar-putar begitu saja. Untuk contohnya kita bisa buka PDF dari konsep queue atau antrian. Di sini untuk antrian linear, antrian yang lurus yang merupakan basis dari struktur queue yang datanya dapat tambahkan di satu sisi atau di sebelah kanan sampai berapapun, yaitu misalnya antrian yang di sini sudah penuh, antrian yang di sini sudah penuh,
maka ini bisa bertambah sampai 10, 11, 12, dan seterusnya. Dan jika antriannya keluar, misal antrian 1 antrian keluar, di antrian 0 ini keluar, maka 0-nya akan kosong. Jika antrian 1 akan keluar, maka 1-nya akan kosong sampai seterusnya. Maka dia antriannya tidak berputar situ-situ saja. Jika antrian 0 kosong, maka bisa kita anggap angka 0 itu sudah mati atau tidak akan ada yang mengisinya lagi. Itu untuk antrian linear. Dan untuk antrian sirkular, oh ini contohnya tadi ya. Jika antrian 0-nya keluar, maka di sini antriannya terus melanjutkan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika sini 9-nya penuh, maka akan tambah menjadi 10, 11, 12. Dan di angka antrian yang sudah keluar ini tidak akan terisi lagi. Dan untuk antrian sirkular, seperti ini contohnya, biasanya orang menggambarnya dengan bulat atau peta. Yang agar gampang dijelaskan maka lurus saja. Di sini kita kasih contoh. Jika antriannya penuh, maka ini bisa dianggap antriannya sudah penuh ya. Tidak akan ada antrian baru yang dapat masuk lagi. Jika ingin ada antrian yang masuk lagi, maka di sini harus ada antrian yang dikosongkan. Seperti ini. Ini antrian 0 keluar, yang 1 keluar, dan seterusnya. Ini contoh jika ada antrian masuk lagi. Karena 9-nya udah penuh, sudah mentok, maka tidak dapat tambah ke antrian ke-10 lagi. Maka di sini balik lagi ke antrian awal yang sudah keluar. Yaitu antrian awal yang sudah keluar kan 0, array ke 0, 1, 2, dan 3. Maka antrian barunya akan masuk di array ke 0. Karena untuk array selanjutnya sudah penuh. Dia tidak bisa bertambah lagi menjadi array ke 10, 11, 12 karena itu sudah menjadi titik maksimalnya dari antrian tersebut. Antriannya hanya bisa hanya tersedia, bisa kita bilang hanya ada 9 bangku atau 10 bangku, karena sini array-nya 9, maka bisa kita jumlahkan 10 antrian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bangku, diibaratkan ada 10 bangku. Jika ada orang lagi yang ingin duduk, maka tidak muat lagi karena 10 bangku tersebut sudah penuh. Jika ada orang baru ingin duduk, maka di 10 antrian ini harus ada satu yang dipanggil. Maka antrian baru akan bisa masuk. Oke, sekian penjelasan saya tentang antrian sirkular dan antrian linear. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.